Ini ada dua pola yang judulnya sama, yaitu merasa bisa beragama tanpa harus mempelajari kitab-kitab para ulama. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang jargonnya itu kembali kepada kitab dan sunnah. Orang kalau diajak kembali itu biasanya kan yang melenceng atau meninggalkan kitab dan sunnah. Pikiran mereka dianggap tidak mengikuti kitab dan sunnah karena ketika ngaji fikih itu ngajinya takrib. Ketika ngaji akidah ngajinya kitab-kitab tauhid, bukan ngaji hadis, bukan ngaji ayat. Maka disayembarakanlah oleh mereka jalan pintas. Kalau mau ngaji fikih langsung fiqhul ibadah misalnya, langsung hadis tentang sholat, sifatus sholatin nabi, bagaimana sholatnya nabi. Langsung dibacakan hadisnya, celetak, celetok ayatnya. Jadi nggak main, kitab-kitab ulama itu nggak main. Dan kelompok seperti ini diminati oleh orang-orang yang memang tidak tahu bagaimana ilmu agama itu dibangun. Dipikirnya agama sesimpel itu, cukup ikut kitab, ikut sunnah, selesai. Baca hadis, dipahami, berangkat. Nah, dipikirnya begitu. Baca ayat, dipahami, berangkat gitu. Orang-orang yang memang mungkin kebetulan tidak pernah belajar i'rab, tidak pernah belajar kitab, tidak pernah belajar bahasa Arab, tapi tiba-tiba sudah masuk usia tua atau mungkin sudah 30 tahun ke atas, 40 sudah tidak mungkin belajar lagi. Kalau misalnya diajarkan belajar agama itu nggak gampang, harus belajar kitab ini itu kan sudah pikirnya mumet. Tiba-tiba ada jalur pintas, oh enggak. Justru jalan yang benar adalah kita nggak usah ribet-ribet, kita belajar aja kitab dan sunnah itu Al-Quran dan hadis. Ikuti kajian saya, selesai. Jadi apa itu beribadah sesuai kitab dan sunnah? Bagaimana caranya? Sesuai hadis Nabi, sesuai ayat Al-Quran. Udah paling keren. Jadi naik tingkat menjadi sahabat Nabi. Seolah-olah yang duduk di kursi depan itu adalah nabinya sedang menceritakan. Kalau santri nggak gitu. Santri itu belajar wudhu dari kitab Fathul Qorib, dari kitab takrib, sebelum Fathul Qoribnya, baru Fathul Qoribnya, terus berjenjang. Tapi kalau mereka enggak ya, lagaknya sudah seperti para mujtahid, langsung menyimpulkan hadis gitu. Tapi ujung-ujungnya sebetulnya ikut orang juga, dan terbatas yang diikuti. Syekh Albani misalnya, Ibnu Taimiyah, gitu-gitu saja. Ini sangat menghibur dan sangat cukup membuat orang-orang yang haus dengan ilmu itu merasa terpenuhi, hilang dahaganya, karena ngerasa wah selama ini saya nggak belajar agama berarti nggak ada masalah ya. Ternyata agama gampang kok, tinggal ikut kitab, ikut sunnah, selesai. Sudah auto pegang tiket surga, sudah paling sesuai Nabi, tinggal berjenggot, cingkrang, jidat hitam, ngutuk-ngutuk kunut, ngutuk-ngutuk tahlilan, sudah sesuai dengan sunnah Nabi ini. Ini sudah ibadah yang benar ini. Gitu Pak. Tamat agama ini kalau begitu pemikirannya. Nah kelompok yang kedua, ini sama, ingin mencapai sesuatu tanpa melalui jalurnya. Jadi kalau mau mengenal Allah itu kita harus merenung, ngayal-ngayal, nerka-nerka, lihat tai kucing beda ya dengan tai kambing. Oh iya, kambingnya beda. Oh di situ ada Allah, di sini. Kita belajar ke dalam, bukan keluar gitu. Percuma kita ngaji kitab-kitab itu. Nanti kita masuk kepada menyembah huruf gitu. Nanti kita masuk kepada menyembah nama gitu. Hadis Nabi letak man abdah, gitu. Cirinya sama persis, yaitu orang-orang yang tidak memiliki kapasitas tapi ingin merasa baik-baik saja. Maksudnya baik-baik saja itu tidak mau posisi dirinya itu adalah posisi kurang. Itu namanya denial ya. Jadi memang manusia itu punya satu kecenderungan psikologis itu tidak mau dirinya itu tidak nyaman. Gampangnya begini, kita sering dengar ya, agak masuk ke psikologi ya. Orang biasanya itu memang selalu menghibur diri. Orang yang kalah, misalnya bertanding terus kalah, dia biasanya dalam hatinya itu tidak menerima kekalahan itu. Atau ketika menerima, dia memaklumi, oh wajar saya kalah, saya nggak belajar kok. Oh wajar dia menang, dia belajar. Atau misalnya orang yang miskin, oh wajar saya miskin, saya sekolahnya nggak sekolah bagus kok, saya bukan keturunan orang kaya kok. Misalnya bodoh, wajar saya bodoh,
Saya memang nggak belajar kok. Jadi selalu mau memposisikan diri wajar. Ya. Itu yang membuat tidak maju. Tapi kalau misalnya dia mencoba, wah saya masalah ini, saya harus belajar, itu kan pusing Pak. Wah saya harus belajar, wah saya nggak punya uang, saya harus bekerja ini, wah saya kalah, saya harus menang. Itu relatif pusing dengan begitu. Maka untuk menghibur itu dipangkas semua. Semuanya wajar, saya tidak tahu. Ketika punya keinginan untuk mencapai sesuatu, ingin berubah, ya, ingin mencapai ma'rifatullah lah bahasanya, dia akan tempuh jalur yang memang available untuk dirinya. Wah tidak mungkin kalau saya harus baca-baca kitab, mumet. Tidak mungkin saya kalau memahami narasi-narasi para ulama, mumet. Ya sudah, akhirnya kita bangun pemikiran-pemikiran sendiri. Wah ternyata nggak usah kitab-kitaban, percuma baca kitab ratusan juga, jutaan kitab percuma. Kalau nggak ngaji ke dalam, ngajinya ke dalam, celetak ayat, celetak hadis. Rumukno ya, cirikan orang-orang yang seperti itu mesti dia nggak pernah ngaji. Nggak ada santri yang sudah mengaji, sudah tertib belajar agamanya, ujuk-ujuk kita beragama, ikut kitab dan sunnah, kita ma'rifatullah, mengkaji-kaji sendiri. Nggak ada begitu. Cirikan orang-orang yang ikut pahaman seperti itu, atau orang-orang yang mensayembarakan seperti itu, mesti orang-orang yang memang tidak memiliki ilmu itu. Jadi wajar Pak. Sama dengan orang miskin itu yang tidak menerima kemiskinannya, orang bodoh tidak menerima kebodohannya, dia akan sayembarakan. Harta tidak ada gunanya, ilmu nggak ada gunanya. Sehingga apa tujuan dia mensayembarakan itu? Posisi dirinya ketika tidak punya ilmu itu menjadi tidak masalah, karena ilmunya tidak penting. Sesimpel itu. Ada di kampung orang punya Alphard, kita sirik habis-habisan, iri habis-habisan, sudah nggak mampu kita beli, kita bangun narasi Alphard itu nggak penting, Alphard itu mobil palsu, nggak ada gunanya. Mobil terbaik itu adalah Xenia second ini. Ya. Apa tujuannya Pak? Agar posisi dirinya tidak kalah. Agar posisi dirinya tidak dalam masalah dan tidak di posisi di bawah orang lain. Jadi sehingga selalu merasa saya tetap lebih baik dari orang lain. Saya nggak punya ilmu, ya ngapain punya ilmu toh kalau mencari Tuhan kita ke dalam bukan keluar. Saya nggak ngerti kitab, saya nggak belajar kitab fikih, saya nggak belajar kitab nahu, ya ngapain toh beragama kita ikut kitab dan sunnah, nggak nahu-nahuan, nggak fikih-fikihan. Yang penting kita ikut ustaz itu sudah selesai kita. Itu sekali lagi, kalau memang kamu tidak bisa belajar dan jalur satu-satunya belajar hanya mengikuti pengajian-pengajian itu, tapi tolong catat dalam hati kamu, ini adalah solusi dalam keterbatasan, bukan ini jalur terbaik, sehingga langkah yang kamu ambil dibuat pula untuk ngeledek orang. Ngapain kamu habis-habis waktu ngaji-ngaji kitab? Nggak ada gunanya. Beragama ini begini, anak kurang ajar kan? Kamu pakai solusi alternatif, ngerasa paling keren. Beragamanya asal ada, tapi ngerasa paling lengkap. Itu yang paling aneh. Tapi kalau jalur ma'rifat jangan ya. Jadi misalnya kamu udah nggak pernah ngaji fikih, ya, nggak pernah tertib gitu belajar syarat rukun atau apa. Tapi ya sudahlah, daripada nggak sholat, ya setidaknya masih ada yang diikuti ya. Ikutlah ustaz itu, sudah cukup. Nggak usah ngerasa lebih keren dari orang lain gitu. Kalau layak mau ditertawa, artinya begini. Ya yang penting bisa makan, oke lah. Jangan kamu baru bisa makan, baru punya duit cukup untuk makan, laganya udah merasa paling kaya. Sehingga rumah-rumah orang yang megah, wah itu nggak penting rumah. Rumah kamu gubuk, wah nggak penting rumah begitu. Orang punya mobil ini, oh nggak penting itu, kamu odong-odong. Padahal sebetulnya kamu ingin, cuman karena tidak mampu, akhirnya merendahkan yang dimiliki orang lain. Oh, ngapain belajar kitab, ngapain belajar ini, ngapain belajar itu. Jadi jangan solusi alternatif kamu, yang penting bisa bernafas posisinya, yang penting tidak mati, yang penting bisa makan, terus ngerasa ini yang terbaik keadaannya. Nggak gitu cara mainnya. Nggak begitu ya. Ilmu agama ini dibangun pondasinya kuat. Ya. Ulama Nusantara itu memuji ilmu. Nggak ada ulama Nusantara jalur pintas. Ya. Kamu kalau dengar Yai Said bicara tentang ilmu, bagaimana memuji Islam di sisi keilmuannya, dari mulai betapa pentingnya mengaji gramatikal bahasa. Ulama-ulama Nusantara muncul pakar nahu, muncul orang yang betul-betul mutafaqih fiddin. Tiba-tiba sekarang enggak, kita munculnya
pakar ma'rifat, pakar kitab dan sunnah, jalur pintas. Aduh. Udah gitu ngerasa masalah orang-orang akhir zaman adalah, jadi masalahnya itu jadi orangnya yang menjadi masalah di akhir zaman justru bicara tentang apa masalah akhir zaman, dan itu adalah bukan dirinya, tapi orang yang tidak sama dengan dirinya, bahkan yang bertentangan dengan dirinya. Itu ya, itu. Jadi kita tidak mengerti, itu tidak baik. Kita bodoh, itu tidak baik. Lebih buruk lagi, sudah bodoh merasa ilmu itu tidak penting dan merasa bisa benar dengan kebodohan itu. Ini luar biasa ini. Orang sakit itu bisa ada harapan sembuh kalau dia tahu ini penyakit dan dia mau berobat. Kalau sudah sakit, ngerasa ini bagus, ngerasa ini sehat, mati Pak, mati. Masalah itu sekecil apapun atau sebesar apapun, asal kamu menyadari itu masalah, setidaknya kamu yang terfikir kalau normal bagaimana mengatasinya, bukan bagaimana mengembangkannya. Kebodohan itu bagaimana kamu mengatasinya, bukan membenarkan. Keterbatasan itu bagaimana kita mengatasi itu, bukan justru menyulap itu menjadi kelebihan. Wah, saya bodoh tapi ya memang bagus saya nggak buang-buang waktu belajar kitab, kan ternyata nggak ada gunanya tuh. Ngapain kita buang-buang waktu ngaji kitab faslun? Ngapain itu? Bid'ah semua itu. Nggak ada urusan dengan mengenal Allah itu. Itu jalur luar itu. Kita jalur ke dalam gitu. Nah begitu-begitu ya, pedes ya. Iya memang harus begitu ya. Zaman sekarang ini orang bacot itu udah nggak pakai ukuran, nggak pakai aturan, nggak pakai teding aling-aling gitu. Semua bacot ya. Semua ya memang ada sih dari yang berilmu yang mencontoh, karena ini masalah. Nah, ya. Jadi ilmu itu dibangun tidak bla 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 macam-macam teori. Ngapain kita tradisional fikih ini? Aduh, macam-macam. Padahal kalau diibaratkan orang gitu ya, ulama itu sudah berlari, dia jalan aja masih terpincang-pincang gitu, masih baru belajar berdiri, udah ngerasa paling jago Pak. Naik sepeda ontel lah, jatuh bolak-balik, ngerasa paling jago dari Valentino Rossi. Gila nggak itu? Gila Pak. Tapi sekali lagi rumusannya, karena kegilaan itu sudah melekat, tidak mungkin bisa lepas. Kita sulap kegilaan ini sebagai prestasi. Ya, saya gila, tapi kegilaan ini sungguh sebuah pencapaian gitu. Gitu ya. Gitu. Jadi bodoh itu kesalahan. Jangan coba-coba dianggap sebagai keadaan yang normal. Makanya orang bodoh itu belajar, bukan ngajar. Al-faqidu atau faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang tidak punya, apa yang mau diberikan? Kamu bisa memberikan orang uang kalau kamu punya. Kalau nggak punya, terus yang mau kamu berikan itu apa? Sesederhana itu Pak ya. Sesederhana itu. Allahumma adina